Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi dasar-dasar fonologi. Berikut akan kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yakni Ahmad Zulkifli, berikutnya Muhammad Rifki Zulfahmi Khozin, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Farhan Helmi Solikin. Pertama akan kami jelaskan mengenai hakikat fonologi, fonetik, dan fonemik. Fonologi adalah ilmu pemeliharaan bunyi atau fonem, bahasa, dan distribusi. Pertama akan kami jelaskan mengenai hakikat fonologi, fonetik, dan fonemik. Fonologi adalah ilmu pembendaharaan bunyi atau fonem, bahasa, dan distribusinya. Cabang linguistik ini mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan-runtutan bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon yang artinya bunyi dan logi yang artinya ilmu. Fonologi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik atau fonetika adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Ilmu fonetik menyelidiki bunyi dari sudut pandang tuturan atau ujaran. Secara khusus, fonetik mempelajari pelafalan bunyi-bunyi bahasa. Suara adalah istilah yang digunakan dalam ilmu fonetik dan fonologi untuk mencirikan bunyi bahasa. Apakah bunyi tersebut dapat dikatakan nirsuara atau yang artinya tidak bersuara dan dapat digolongkan dalam golongan bersuara. Istilah itu digunakan untuk mengacu kepada dua konsep yang berbeda. Bersuara dapat berarti proses artikulatoris di mana pita suara bergetar dalam tingkat artikulatoris suara bunyi yang suatu bunyi yang bersuara adalah bunyi yang terjadi karena getaran pita suara. Sedangkan bunyi nirsuara tidak demikian. Contohnya pada bunyi P dan B. Dalam bahasa Indonesia, posisi mulut saat mengucapkannya sama. Beda dari kedua bunyi itu hanyalah bahwa pada B, pita suara digetarkan, sedangkan pada P tidak. Dengan demikian, dikatakan bahwa B adalah bunyi suara dan P nirsuara atau tidak bersuara. Contoh pasangan lainnya adalah Z bersuara dan S nirsuara atau tidak bersuara, juga pada contoh G bersuara dan K nirsuara atau tidak bersuara. Sedangkan fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem, berbeda dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, entah berupa huruf vokal atau huruf hidup, maupun huruf konsonan atau huruf mati. Untuk dapat menentukan sebuah bunyi termasuk fonem atau bukan, proses pengkajian harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika proses pengkajian tersebut menemukan perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem.
Dasar bukti identitas sebuah fonem adalah apa yang disebut fungsi pembeda makna yang terkandung dalam satu bunyi bahasa. Semisal, pembedaan fonem dalam bahasa Indonesia yang terdapat kata lupa dan rupa. Huruf L dan R dalam bahasa Indonesia merupakan fonem yang berbeda identitas untuk membedakan makna dari kata lupa dan kata rupa. Mengenai bunyi segmental dan supasegmental. Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia yang mengandung pengertian atau makna yang dapat dipahami. Bunyi-bunyi ini bisa dipilah-pilah atau disegmentasi. Ada dua jenis bunyi, yaitu bunyi segmental dan supasegmental. Bunyi segmental adalah bunyi bahasa yang dapat dipilih atau disegmentasi. Misalnya, kata senyum bisa dipilah menjadi S, E, N, Y, U, M, yang dimana bunyi itu menunjukkan adanya fonem. Bunyi supasegmental adalah sesuatu yang menyertai bunyi segmental. Unsur yang termasuk suprasegmental adalah intonasi, nada, aksen, tekanan, dan getaran-getaran bunyi yang keluar karena emosi tertentu. Contoh bunyi supasegmental biasanya dipakai pada saat tukang bakso mengetuk mangkuk yang ia siapkan dengan sendok. Bunyi yang kita dengar itu bermakna ada tukang bakso lewat dan menawari kita untuk membeli baksonya. Perbedaan kedua bunyi ini didasarkan pada dapat tidaknya bunyi itu disegmentasikan. Bunyi yang dapat disegmentasikan seperti semua bunyi vokal dan bunyi konsonan adalah bunyi segmental. Sedangkan bunyi atau unsur yang tidak dapat disegmentasikan yang menyertai bunyi segmental itu seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi disebut bunyi atau unsur supasegmental atau non-segmental. Akan kami jelaskan mengenai alat ucap. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Organ-organ yang terlibat antara lain adalah paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan uvula. Alat ucap terbagi dua, yaitu artikulator pasif dan artikulator aktif. Artikulator pasif adalah organ-organ yang tak bergerak sewaktu terjadi artikulasi suara, seperti bibir atas, gigi atas, dan alveolum. Sedangkan artikulator aktif bergerak ke arah artikulator pasif untuk menghasilkan berbagai bunyi bahasa dengan berbagai cara. Artikulator aktif utama adalah lidah, uvula, dan rahang bawah, termasuk gigi bawah dan bibir bawah. Yang pertama adalah fon. Fon adalah bunyi bahasa yang terdiri atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Simbol atau lambang bunyi bahasa adalah huruf. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 26 huruf dimulai dengan huruf A sampai huruf Z. Fon dapat dikatakan sebagai satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam fonologi, bunyi bahasa diamati sebagai fonem. Fon merupakan satuan bahasa yang bersifat konkret. Fon itu dapat didengar dan dapat diucapkan. Karena itu, di samping fon digunakan juga istilah bunyi. Seperti pada kata baju dalam bahasa Indonesia misalnya. Kata baju merupakan kata yang mengandung 4 fon, yakni B, A, J, dan U. Jika fon-fon itu diidentifikasikan secara analitis. Fon berbeda dengan huruf. Fon adalah bunyi, sedangkan huruf adalah simbol grafis bunyi. Jumlah fon dan jumlah huruf tidak selalu paralel. Kata senyampang dalam bahasa Indonesia mengandung 7 fon, yakni
S, N, A, M, P, dan N. Akan tetapi, kata tersebut menunjukkan bahwa font tidak identik dengan bunyi. Memang ada kata yang jumlah fontnya sama dengan huruf yang terdapat pada kata itu, seperti yang tampak pada kata itu. Akan tetapi, secara prinsip, font adalah maujud yang berbeda dengan huruf. Berikutnya penjelasan mengenai fonem. Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan kontras makna atau abstraksi dari satu atau sejumlah font, entah vokal ataupun konsonan. Karena bersifat abstrak, fonem bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata, bukan maujud yang dapat diindra. Dalam kata rokok, misalnya, terdapat 4 font, tetapi 4 font itu sebenarnya merupakan realisasi 3 fonem, yakni R, O, dan K. Dalam kata itu pula terdapat bunyi yang sebenarnya merupakan realisasi fonem O. Hanya karena lingkungan berdistribusinya, fonem O itu direalisasikan menjadi O. Banyak versi mengenai definisi atau konsep fonem, namun intinya adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Bagaimana kita tahu sebuah bunyi adalah fonem atau bukan fonem? Banyak cara dan prosedur telah dikemukakan oleh berbagai pakar. Namun, intinya adalah kalau kita ingin mengetahui sebuah bunyi adalah fonem atau bukan, kita harus mencari yang disebut pasangan minimal atau minimal pair, yaitu 2 buah bentuk yang bunyinya mirip dan hanya sedikit berbeda. Umpamanya, kita ingin mengetahui bunyi P fonem atau bukan, maka kita cari misalnya pasangan kata paku dan baku. Kedua kata ini mirip sekali, masing-masing terdiri dari 4 bunyi. Kata paku terdiri dari bunyi P, A, K, dan U. Sedangkan kata baku terdiri dari bunyi B, A, K, dan U. Jadi pada pasangan paku dan baku terdapat 3 buah bunyi yang sama, yaitu bunyi kedua, ketiga, dan keempat. Yang berbeda hanya bunyi pertama, yaitu P pada kata paku dan bunyi B pada kata baku. Berikutnya mengenai alofon. Alofon merupakan variasi bunyi yang dihasilkan dari suatu fonem. Satu fonem dapat menghasilkan bunyi-bunyi yang bervariasi atau dapat diucapkan dalam beberapa bunyi. Alofon vokal. Alofon vokal terdiri dari variasi fonem terbuka maupun tertutup. Misal fonem E pada kata sate dan sore. Fonem E terbuka pada kata tebet dan jeruk. Fonem E tertutup pada kata pendek. Fonem I terbuka pada kata ini, bibi, dan siti. Fonem I tertutup pada kata bibit, cantik, bilik. Fonem U terbuka pada kata bulu, susu, tuli. Fonem U tertutup pada kata batuk, betul, akur. Fonem O terbuka pada kata kado, bola, bobo. Fonem O tertutup pada kata robot dan oncom. Mengenai alofon konsonan. Alofon konsonan terdiri dari persamaan bunyi dari 2 huruf yang berbeda, atau konsonan bersuara dan tidak bersuara, atau berdengung dan tidak berdengung. Konsonan bilabial B dan P adalah huruf yang dihasilkan oleh bibir atas dan bibir bawah dengan cara dihambat. B pada kata sebab termasuk konsonan bilabial bersuara, sedangkan P pada kata sayap
adalah konsonan bilabial tak bersuara. Konsonan apikoal veolar T dan D adalah hasil bunyi dari proses hambat bagian lidah dengan alveolum. T pada kata sayat termasuk konsonan apikoalveolar tidak bersuara, sedangkan D pada kata abad termasuk apikoalveolar bersuara. Konsonan laminopalatal C dan J adalah hasil bunyi dari menempelkan daun lidah dengan palatal atau langit-langit. Konsonan dorsovelar K dan G adalah hasil bunyi hambat dari lidah bagian belakang dengan velum atau langit-langit lunak. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.